Salam. Wow, yes. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Kita deklarasikan keadaan kita sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Freddy, apa kabar? Apa kabar? Amin. Oke, Freddy, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Ya. Ya, seperti biasa katakan, aku anak kesayangan Bapa. Aku anak yang paling dikasihi Bapa. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku pada Yesus. Amin. Yes. Hari ini saya membagikan masih tentang pengampunan, memahami pengampunan Tuhan, ya, yaitu Roh Kudus tidak sedang mendakwa Anda, ya. Roh Kudus tidak sedang mendakwa saudara atau Anda, ya, atau kamu. Wah, ya. Ya, ada saudara, ada kamu, ada Anda, ada you, ada kau. Okay. Oke, baik. Hari ini ayatnya kita buka dalam Ibrani 10 ayat yang ke-15. Ibrani 10. Minggu yang lalu saya membagikan bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu. Betul? Ya. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Tuhan tidak memilih untuk mengingatnya. Bahkan Tuhan memilih untuk melupakan dosa-dosamu. Ayatnya kemarin di dalam Ibrani 8 ayat 12 yang mengatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi minggu yang lalu saudara belajar, saudara harus simpan dalam hatimu bahwa Tuhan sama sekali tidak mengingat dosamu. Hari ini saya membagikan bahwa Roh Kudus tidak sedang mendakwa engkau. Ya, Roh Kudus tidak sedang mendakwa engkau. Ayatnya tetap di Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-15. Dan tentang hal itu Roh Kudus, ya, juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi ini bicara tentang Roh Kudus, ya. Oke, Roh Kudus Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi dia tidak sedang mendakwa saudara. Hari ini saya mau bagikan hal itu. Dan ayat selanjutnya, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ya, Firman Tuhan mengatakan, aku menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ayat yang 17. Ya, sama-sama kita baca 1 2 3. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya. Sama dengan Ibrani 8 ayat 12 tadi. Tuhan tidak mengingat dosa mereka. Tapi hal ini dikatakan, Roh Kudus mengatakan bahwa aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Oke? Katakan amin. Jadi banyak orang Kristen, Bapak Ibu, yang mengaku dosa karena mereka, ya, merasa diingatkan dan diintimidasi atau didakwa oleh Roh Kudus. Berapa banyak kita yang seperti itu? Atau berapa banyak kita yang masih punya konsep seperti itu? Nah, saya tahu, saya yakin begitu banyak orang Kristen yang masih berprinsip atau masih memahami, menyadari akan hal itu, bahwa mereka merasa bahwa ketika mereka mengaku dosa itu karena Roh Kudus mengingatkan dosa mereka. Ya, Roh Kudus mendakwa mereka. Oke, dan saya mau katakan itu keliru. Itu tidak benar. Karena firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-15-nya tadi bahwa dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Langsung ayat 17. Kesaksiannya apa? Dan aku, kata Roh Kudus, tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi jikalau saudara mengatakan bahwa jikalau kita mengaku dosa kita itu diakibatkan oleh karena Roh Kudus mengingatkan dosa kita, itu hal yang keliru.
Ya, bagaimana mungkin Roh Kudus mengingatkan kita akan sesuatu, ya? Saudara perhatikan bagaimana mungkin Roh Kudus mengingatkan kita akan sesuatu yang Dia sendiri memilih untuk melupakannya. Berapa maksud saya? Bagaimana mungkin kita berpikir Tuhan mengingatkan hal itu pada kita? Bagaimana mungkin Roh Kudus mendakwa kita, mengintimidasi kita, menuduh kita untuk sesuatu yang Dia sendiri melupakan. Dia pilih dan mengatakan bahwa Dia tidak lagi mengingatnya. Bagaimana mungkin Dia mendakwa kita? Nah, hal ini juga kita pahami. Karena pengorbanan Yesus, ya, baik Yesus, Bapa dan Roh Kudus, ya. Firman Tuhan mengatakan tidak lagi mengingat dosa kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, ya. Karena pengorbanan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Bapa di surga di dalam Ibrani 8 ayat 12 minggu yang lalu. Kemudian Roh Kudus. Ya, karena di dalam Ibrani itu kan bicara konteksnya adalah Bapa di surga yang berbicara. Tapi dalam Ibrani 10 ayat 17 ini konteksnya adalah Roh Kudus yang berbicara, ya. Nah, ketiga pribadi Allah Tritunggal, ya, memutuskan, mengatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa mereka tidak lagi mengingat dosa kita. Oke? Nah, jika Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa kita, berarti persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus pecah. Berarti mereka bertentangan. Ya dong. Bapa mengatakan dia tidak mengingat, Yesus pun tidak mengingat, tapi Roh Kudus mendakwa, mengingatkan. Oke? Nah, hari ini saya mengajarkan kepada saudara sesuatu yang setiap waktu saya akan pasti mengajarkan sesuatu yang baru kepada saudara. Akan ada sesuatu new revelation, pewahyuan yang baru, yang out the box, yang membuat kita yang selama ini terkungkung bertahun-tahun dengan pengertian-pengertian yang salah. Saya akan mengajak saudara untuk merdeka, untuk bebas dari sebuah pemahaman hal itu. Maksud saya begini, ilmu pengetahuan itu kan bertumbuh, berkembang. Demikian juga pengertian kita akan firman Tuhan itu juga bertumbuh dan berkembang. Jadi jangan puas dengan sesuatu yang pernah kita dengar dulu. Kita harus berkembang, bertumbuh untuk suatu pengertian-pengertian yang baru, yang dimana Tuhan membawa kita untuk semakin deeper, semakin dalam mengenal Dia. Amin. Nah, kita mungkin mengatakan seperti ini, saya tahu saya berdosa, ya, karena hati saya rasanya seperti tusuk-tusuk. Saya tahu saya berdosa. Ada yang seperti menusuk-tusuk hati saya, dan saya tahu pasti itu adalah Roh Kudus yang sedang mengingatkan saya atau sedang mendakwa saya. Mungkin ada orang yang mengatakan seperti itu, dan saya juga seperti itu dulu. Saya juga berpikir seperti itu. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk memahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang sedang mendakwa saudara? Ya, siapa yang sedang menuduh saudara? Siapa yang kayak mengingat-ingat saudara tentang apa yang saudara perbuat? Siapa yang kasih tahu saudara bahwa itu adalah dosa? Siapa yang kasih tahu saudara bahwa itu adalah perbuatan dosa? Hari ini saya mau kasih tahu kita. Saya mau kasih tahu judulnya. Saya suka pakai bahasa ini. Ya. Biasa kita udah lakukan, biasa kita udah tahu hal itu, tetapi kita belum tahu judulnya. Nah, hari ini saya kasih tahu judulnya. Baratnya seperti itu. Oke? Nah, saya ulang lagi. Misalnya gini. Saya tahu bahwa saya berdosa karena hati saya rasanya seperti ditusuk-tusuk. Hati saya rasanya seperti dituduh-tuduh. Dan kita mengatakan bahwa ini pasti Roh Kudus yang sedang mendakwa saya. Saya kasih tahu saudara, itu suatu kalimat yang salah. Itu suatu statement yang salah. Nah, itu tidak benar. Ya. Nah, pernahkah kita berpikir mengapa kita tahu bahwa kita berdosa? Kenapa saya tahu saya berdosa? Ya. Nah, saya mau kasih tahu kita, kenapa kita tahu bahwa kita itu berdosa? Dari mana asal mula kita tahu bahwa itu adalah dosa? Ya. Nah, karena apa? Kalau kita merunut dari satu kejadian peristiwa Adam, kita udah tahu itu. Ya, bahwa kita jatuh dalam dosa karena Adam. Nah, setelah itu apa dampaknya daripada apa perbuatan Adam? Ya. Semua orang, dampaknya adalah semua orang terlahir dalam pengetahuan asasi yang mendasar, pengetahuan yang mendasar dalam diri manusia. Apa pengetahuan yang dasar itu? Pengetahuan akan apa yang baik dan yang jahat.
Dan itu terjadi sejak di Taman Eden. Makanya nama pohonnya apa? Nama buahnya apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang buruk. Oke? Nah, sejak kejatuhan itulah pengetahuan asasi namanya. Bukan hak asasi. Pengetahuan asasi, pengetahuan yang mendasar dalam diri manusia, bahwa manusia mengetahui yang baik dan yang jahat sejak terjadi di Taman Eden. Nah, iblis tahu ini, ya. Iblis tahu ini. Dia sangat tahu itu. Dan oleh sebab itu dia menggunakan hukum Taurat. Nah, ini dia muncul lagi kalimat ini. Dia menggunakan hukum Taurat sebagai kekuatan penuh di dalam diri manusia. Sebagai penemu dosa atau pencari dosa. Jadi jawabannya apa? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itulah sebagai mesin penemu dosa di dalam diri manusia. Saya nanti akan ajak saudara lihat. Ya. Lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya dalam Roma 7 ayat 7. Ya. Jadi hukum Taurat lah yang menjadi kekuatan penemu dosa itu. Dan iblis memakai hukum itu, hukum Taurat itu. Dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Roma 7 ayat 7. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali? Tidak. Oke, sudah dapat Roma 7 ayat 7? Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Oke, sudah tahu itu? Jadi dalam terjemahan EPYH-nya begini. Lalu apakah saya seakan-akan bermaksud mengatakan bahwa hukum Taurat itu jahat? Tentu saja tidak. Hukum itu bukan dosa, tetapi hukum itulah yang menyatakan dosa saya. Oke, catat kalimat itu. Hukum itulah yang menyatakan dosa saya. Dosa-dosa saya yaitu keinginan jahat yang tersembunyi dalam hati saya tidak akan saya sadari seandainya tidak ada hukum yang mengatakan jangan mempunyai keinginan jahat dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu, yang mendakwa saudara yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan dosa itu bukan Roh Kudus. Hukum Taurat yang ada di dalam diri saudara dan saya. Hukum Taurat yang bekerja, kuasa hukum Taurat itu yang akan mendakwa hidupmu. Nah, that's why, itulah alasannya. Kenapa saya mengajak saudara untuk tidak sadar akan dosa. Jikalau saudara terus hidup dalam sadar akan dosa, saudara seperti sedang menghidupkan kembali kuasa hukum Taurat dalam dirimu. Saudara mengerti maksud saya? Jikalau saudara sadar dosa, engkau sedang menghidupkan kuasa hukum Taurat. Kekuatan hukum Taurat bekerja dengan aktif dalam dirimu. Tetapi kalau ketika engkau sadar akan kebenaran, engkau sedang menghidupkan kuasa grace kasih karunia bekerja dalam dirimu. Karena apa? Kedatangan Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat. Kedatangan Yesus Kristus menyelesaikan hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat itu tidak lagi bekerja maksimal, bahkan tidak bisa bekerja berfungsi lagi sama sekali lagi dalam kehidupan saudara. Seharusnya demikian yang terjadi. Tetapi kebanyakan manusia tidak sadar, tidak menyadari akan hal itu. Sehingga mereka terus hidup dalam kesadaran akan dosa. Dan iblis menggunakan itu. Iblis menggunakan kesempatan itu. Memakai hukum Taurat itu untuk membuat manusia selalu sadar akan dosa. Dan apa yang terjadi? Manusia akan terus bikin dosa. Terus bikin dosa. Ayo terus kata iblis. Sadar aja akan dosa. Oke? Dan itu yang terjadi. Jelas sekali dikatakan di situ. Paulus mengatakan, hukum itu bukan dosa, tetapi hukum itulah yang menyatakan dosa saya, katanya. Karena ada hukum itulah yang mengatakan saya berdosa. Kalau nggak ada hukum itu, kalau saudara baca aja dalam Roma pasal 7 ini, saudara akan semakin jelas di sana akan lihat. Seandainya nggak ada hukum-hukum itu, hukum-hukum Taurat itu, maka perbuatan-perbuatan itu tidak akan kita tahu bahwa itu namanya dosa. Oke? Nah, seperti itu. Amin. Oke, jika kita merasa tertuduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara tidak boleh menyalahkan Roh Kudus.
Ya, jangan salahkan Roh Kudus kalau engkau tertuduh. Oke? Halo. Haleluya. Praise the Lord. Kayaknya berat banget nih hari ini nih. Kayak kata diam semuanya. Serius ya? Oh, lagi serius. Oh, berusaha mencerna gitu ya. 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 Oke. Kayaknya ini ada yang ngantuk-ngantuk nih. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, amin. Jika engkau merasa tertuduh, jangan salahkan Roh Kudus. Karena apa? Karena hukum Tauratlah yang sedang menuduh saudara. Hukum Tauratlah yang menuduh engkau. Ya, ada yang mencoba memisahkan penginsapan dengan tuduhan. Ya. Penginsapan adalah baik karena asalnya dari Tuhan. Ya, insaf. Insaf itu menyadari, oh, saya sadar. Itu bukan tuduhan. Ya. Ya. Siapa contohnya orang yang insaf dalam Alkitab? Yang menyadari akan keadaannya. Yang itu anak yang terhilang. Lalu dia menyadari keadaannya. Kan kalimatnya gitu. Lalu dia menyadari keadaannya. Dia insaf, dia menyadari, oh, saya salah. Beda konteks dengan tertuduh. Nah, tertuduh itu kayak mengintimidasi, kayak mengkondem ya, menuduh kamu. Ya. Seperti itu. Oke? Jadi penginsapan adalah baik karena asalnya dari Tuhan, sedangkan perasaan tertuduh itu berasal dari si jahat. Ya. Gini. Tertuduh itu membawa kita dalam perasaan bersalah yang terus-menerus. Saudara pernah nggak merasakan itu? Dan dia tuh kayak ngejar gitu loh. Kayak ada sesuatu yang humah apa ya? Menggendong gitu loh. Menggendong dengan diri kita. Kemana kita pergi tuh kita rasa diikutin terus. Nah itu tertuduh tuh. Dia nggak akan selesai. Kamu kan harus dituduh. Nanti kamu begini. Nanti kamu akan lihat akibatnya, dampaknya begini. Kamu lihat tuh. Karena ulahmu dulu seperti ini, makanya kamu jadi begini. Itu penuduhan seperti itu. Karena perbuatan dosamu masa lalu, karena kamu hidup free sex, makanya kamu kena penyakit ini nih. Dia terus menuduh. Kita terus mempersalahkan diri kita. Penyakit yang saya alami ini karena perbuatan saya dulu gini. Dia akan terus menuduh dan kamu tidak merdeka. Nah itu, saudara mengerti maksud saya. Jadi penginsapan itu baik karena asalnya dari Tuhan. Tapi perasaan tertuduh itu berasal dari si jahat. Tapi ya kita baca Alkitab apakah ada pemisahan seperti ini? Coba kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam terjemahan EPYH-nya. Dan apabila ia sudah datang, ia akan menyadarkan dunia akan dosa-dosanya. Bukan menuduh. Ya. Coba saya buka dalam terjemahan versi King James-nya. NIV sebetulnya, NIV. Dia katakan itu kata convict. Convict itu artinya apa? Ya. Oke, kita akan lihat. Ya. Jadi dalam terjemahan EPYH-nya, kita buka EPYH tadi, dikatakan bahwa dia menyadarkan dunia akan dosa-dosa. Tapi jadi dia bukan menuduh. Oke? Dalam 2 Korintus 3 ayat 9. 2 Korintus pasal 3 ayat yang 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ya. Nah, tujuan hukum Taurat diberikan kepada kita sebenarnya adalah supaya kita dituntun kepada Yesus. Ya. Dan supaya kita menerima anugerah dan tidak ada penghukuman dalam diri kita. Roma 8 ayat 1. Karena firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, apa itu pelayanan yang memimpin kepada penghukuman? Apa itu pelayanan itu, Bapak Ibu? Pelayanan apa ya?
Pelayanan apa yang memimpin kepada penghukuman? Pelayanan apa namanya? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Oke? Dan dikatakan itu mulia. Kenapa dia mulia? Dari Tuhan datangnya. Tetapi dikatakan selanjutnya, betapa lebih mulianya lagi, oke, pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. 2 Korintus 3:9 tadi. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi saudara bisa lihat ini, bahwa Tuhan tidak menuduh. Oke? Tuhan tidak mendakwa. Roh Kudus ada di dalam hatimu, tugasnya bukan untuk menuduh dan mendakwa engkau, tapi justru membawa saudara untuk menyadarkan dirimu akan kebenaran Tuhan. Dia tidak menyadarkan dirimu akan dosamu, tapi dia menyadarkan engkau akan pembenaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidupanmu. Amin. Tuhan dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 8 tadi, dikatakan bahwa dia tidak mendakwa dunia, tapi dia menyadarkan dunia. Dunia ini yang dia sadarkan, menyadarkan bahwa dia sudah membenarkan. Coba kita buka lagi ayatnya tadi, Yohanes pasal yang ke-16 tadi. Dan apabila ia sudah datang, ia akan menyadarkan dunia akan dosa-dosanya, akan kebaikan Allah yang tersedia bagi mereka, dan akan pembebasan dari penghukuman. Itu dia. Saudara perhatikan maksud saya? Sudah mengerti maksud saya? Ya. Dan kalau ia datang, siapa ia itu? Roh Kudus. Jadi dia sadarkan dunia. Kemudian apa yang dia lakukan lagi selanjutnya? Dia sadarkan engkau akan kebenaran Tuhan. Yang berikutnya apa? Dia sadarkan lagi bahwa tidak lagi penghukuman dalam kehidupanmu. Saya suka PYH-nya. Terjemahan PYH, terjemahan yang sangat menjelaskan. Saya baca PYH-nya. Dan apabila Roh Kudus sudah datang, ia akan menyadarkan dunia akan dosa-dosa dunia ini. Ya. Kemudian akan kebaikan Allah yang tersedia bagi mereka, dan akan pembebasan dari penghukuman. Jadi kerja Roh Kudus adalah menyadarkan saudara engkau sudah dibenarkan, menyadarkan saudara bahwa engkau tidak lagi dihukum. Katakan amin. Jadi sebagai ekspresi kasih dan kemurahan Tuhan, Roh Kudus menginsafkan dunia, ya, menginsafkan dunia akan ketidakpercayaannya. Dia kasih tahu dunia akan ketidakpercayaan mereka. Engkau tidak percaya sama Tuhan. Setelah mereka tidak percaya pada Tuhan, apa yang selanjutnya? Roh Kudus akan menyadarkan kita akan kebenaran Tuhan. Tapi satu-satunya hal yang Roh Kudus ingatkan, atau lebih tepat lagi, ya, yang dia yakinkan kepada kita adalah bahwa dia menyadarkan kita akan kebenaran Bapa. Ayat 9-10. Ya. Terjemahan PYH. Dunia berdosa karena tidak percaya kepadaku. Jadi begini Bapak Ibu. Inti daripada yang Roh Kudus insafkan ke dalam kehidupan manusia adalah ketidakpercayaan. Bukan perbuatan dosa one by one, satu persatu. Karena di sini dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dalam terjemahan PYH-nya, dunia berdosa karena tidak percaya kepadaku. Ketidakpercayaan yang diinsafkannya. Yang berikutnya, kebenaran tersedia karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak akan melihat aku lagi. Jadi jelas sekali, ya, bahwa Roh Kudus tidak mengingatkan engkau akan dosamu, tidak mendakwa engkau akan dosamu, tetapi justru dia mengingatkan dan memberikan kepadamu kesadaran akan kebenaranmu di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Saat kita berdosa, hati nurani kita dan hukum Taurat yang menuduh kita, ya. Saat kita berdosa, hati nurani kita dan hukum Taurat yang menuduh kita. Tapi Roh Kudus ada dalam kita untuk mengingatkan dan meyakinkan akan posisi kita dalam Kristus. Kan kita punya hati nurani nih. Ya, di mana di situ tempat segala sesuatu itu bekerja. Kamu rasa. Dan Tuhan juga bicara di situ di bagian itu. Tetapi hati nurani itu yang seringkali mengkondem, ya, menuduh, menghakimi dirimu melalui kuasa hukum Taurat tadi yang bekerja dalam dirimu.
Oke, saudara paham maksud saya? Amin. Jadi kelakuan benar kita tidak membuat kita jadi orang benar. Oke, saya ulang lagi, kelakuan benar saudara tidak membuat kita menjadi orang benar. Juga kelakuan buruk kita tidak membuat kita jadi orang berdosa. Bingung saudara? Karena apa? Karena hanya Kristus yang bisa bikin kita jadi orang benar. Oke? Kita berbuat benar, lalu kita menjadi orang benar, tidak seperti itu. Yang menjadi kita orang benar itu adalah Yesus. Perbuatan Yesus yang membenarkan engkau. Bahkan firman Tuhan mengatakan, perbuatan baik manusia, atau saya pakai bahasa kebenaran manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya. Dalam terjemahan Alkitab yang lain, kain lara, kain yang terkena dengan nanah atau darah. Ya. Mungkin kain untuk ngelap, habis orang kayak melahirkan gitu, untuk ngelap. Itu kain lara itu seperti itu. Kain yang habis ngelap, misalnya ada nanah yang ngelap untuk tanah. Nanah gitu. Nah itu kain lara, kotor. Parah lah pokoknya. Jadi kebaikan saudara, kebenaran saudara itu seperti itu. Jadi makanya saya katakan, kelakuan benar kita tidak akan membuat kita jadi orang benar. Bahkan kelakuan buruk kita tidak akan membuat kita jadi orang berdosa. Hanya Kristuslah yang bisa bikin kita menjadi orang benar. Karena saudara menjadi orang berdosa atau tidak berdosa itu bukan karena perbuatan saudara. Itu karena sudah warisan daripada Adam. Adam mewarisi itu, status sebagai orang yang berdosa. Betul? Tetapi setelah saudara menerima Yesus, status saudara berubah menjadi orang yang benar. Amin. Maka tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus ada di dalam dirimu, dalam diri saudara, untuk mengingatkan, meyakinkan saudara pada posisimu di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus meyakinkan engkau, posisimu siapa dalam Yesus Kristus. Jadi orang benar. Dia tidak mendakwamu, dia tidak menuduhmu. Oke? Saudara mengerti maksud saya? Nah, jika kita mendengarkan apa kata dosa kita, kita akan berpikir diri kita adalah barang rusak yang hanya bisa mengacau saja. Ya, kalau kita berpikir, kalau kita mendengarkan apa kata dosa kita, kita akan berpikir diri kita ini adalah barang yang rusak, yang hanya bisa ya mengacaukan banyak hal aja, yang mengacau hidup orang lain, gitu. Tapi jika kita mendengarkan apa kata Roh Kudus, dia akan katakan bahwa sama benarnya dengan Yesus, seperti Yesus adalah kebenaran itu, dan oleh karena itu kita mampu hidup benar. Kita pun menjadi orang benar. Nah, itu bukan soal tantangan hidup benar melalui kekuatan niat atau tekad kita, tapi Roh Kudus tidak akan pernah mendorong kita untuk melakukan perbuatan daging seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah panggilan untuk tetap hidup dalam Kristus, sebagaimana kita memulainya dengan iman. Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Jadi ini adalah seperti panggilan untuk tetap hidup di dalam Kristus. Makanya kita dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Yesus. Ini adalah sebuah panggilan untuk hidup di dalam Yesus, sebagaimana kita sudah memulainya dengan iman kita. Dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dosamu, ya, jikalau kita mendengarkan dosamu terus-menerus, yang menuduh engkau terus-menerus, maka engkau akan menjadi victim, menjadi korban terus-menerus. Ya, victim, menjadi korban terus-menerus. Kamu akan selalu merasa bersalah, di mana-mana kamu akan merasa bersalah. Jadi korban terus, sedikit-dikit rasa bersalah. Kan ada orang yang seperti itu. Ada orang yang selalu dituduh. Ada orang yang selalu merasa bersalah dengan setiap apa yang dia lakukan. Gampang sekali mudah rasa bersalah, gampang sekali mudah tersinggung, kan ada seperti itu. Saya beberapa kali peristiwa kejadian dalam kehidupan saya yang mengalami hal-hal yang dimana saya bikin sesuatu dan saya rasa bersalah kepada seseorang, padahal orang itu tidak menanggap seperti apa yang saya pikirkan. Sudah pernah nggak seperti itu?
Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengklarifikasi kepada orang itu tentang apa yang saya lakukan. Hah? Enggak, kok biasa aja, saya enggak ngerasa kayak gini kok. Oh gitu ya? Ah itu, hati yang kayak gitu tuh loh, yang sering kali menuduh saudara. Saudara rasa lakukan sesuatu dan itu saudara merasa bersalah, padahal orang yang saudara bikin salah kepada dia, enggak rasa kamu sedang bersalah. Betul? Iya kan? Kita sorry, aduh aku gini, aduh gini. Iya kan? Nah itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada kuasa yang begitu kuat dalam hati kita seperti itu? Karena itu tadi, kendali hukum Taurat tadi itu yang menuduh saudara. Nah makanya kita dalam gereja ini kita mulai pelan-pelan, mulai meninggalkan, mulai kembali sadarkan kebenaran Tuhan, itu tidak lagi sadar dosa, supaya hukum Taurat tidak bekerja dengan kuat dalam diri kita. Amin. Ya. Jadi dengarkan dan biarkan dirimu dipimpin Roh Kudus, maka engkau akan lebih dari pemenang. Amin. Dengarkan dan biarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saat kita mengaku supaya diampuni, sebenarnya kita sedang mencoba membuat diri kita layak di hadapan Tuhan. Seolah kita sedang berkata seperti ini. Saya mengacau, saya tidak bisa memperbaikinya. Saya sedang kacau nih. Saya nggak bisa memperbaiki ini. Ya, kita sedang membodohi diri kita sendiri dan seperti seolah-olah kita bisa memperbaiki apa yang rusak oleh karena dosa. Oke, nah itu dampak daripada jikalau saat kita mengaku supaya kita menerima pengampunan dari Tuhan, saya katakan bahwa itu seperti sesuatu ya sebenarnya kita sedang mencoba untuk membuat diri kita layak di hadapan Tuhan. Seperti seolah-olah kita tuh mencoba memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Padahal itu nggak ada gunanya. Saya tidak mengatakan mengaku tidak ada gunanya. Maksudnya perbuatan mengaku untuk menerima pengampunan itu maksud saya. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang mengaku, bahwa kenapa kita harus mengaku, itu untuk memerdekakan hati kita saja, untuk membawa gelap kepada terang. Ya. Tapi konteksnya bukan untuk menerima pengampunan Tuhan. Karena kita menerima pengampunan Tuhan melalui darah Yesus, bukan oleh karena pengakuan. Ya. Jadi Tuhan Yesus mati untuk membebaskan pikiran kita dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita mau lihat ayatnya. Ibrani 9 ayat 14. Sudah? Ibrani 9 ayat 14. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Wow, luar biasa. Bayangkan saja, saya tadi baca EPYH-nya. Bayangkan saja betapa pastinya darah Kristus mengubah kehidupan serta hati kita. Bayangkan saja betapa pastinya. Wow, darah Kristus mengubah kehidupan serta hati kita. Pengorbanannya membebaskan kita dari keharusan mentaati peraturan lama dan menjadikan kita ingin melayani Allah yang hidup. Jadi pengorbanan Yesus membebaskan kita dari keharusan mentaati hukum Taurat. Ya, dan menjadikan kita ingin melayani Allah yang hidup. Sebab dengan pertolongan Roh Kudus yang kekal, Kristus rela memberikan dirinya sendiri kepada Allah untuk mati bagi dosa kita. Ia sendiri sempurna, tanpa suatu dosa atau kesalahan apapun. Jelas sekali, terjemahan TB yang mengatakan bahwa oleh karena darah Yesus, ya, dia katakan mengubah kehidupan kita serta hati kita, ya, oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Amin. Yesus mati untuk membebaskan pikiran kita, hati nurani kita, pikiran kita, dan menyucikan hati nurani kita, dikatakan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Saya ulang lagi. Mengaku supaya diampuni termasuk dalam perbuatan yang sia-sia. Oke, letakkan ini. Saya ulang lagi nih. Mengaku dosa supaya diampuni termasuk dalam perbuatan yang sia-sia. Oke, karena
Pengampunan yang engkau terima bukan karena engkau mengaku dosa, tetapi karena darah Yesus. Pengakuan dosa engkau lakukan bukan untuk menerima pengampunan. Pengakuan dosa yang engkau lakukan untuk mendamaikan hatimu. Amin. Untuk supaya engkau belajar jujur dan terbuka. Oke, saya ulang lagi. Supaya engkau membawa yang gelap dalam hatimu, dalam hidupmu kepada terang dan memerdekakan engkau. Tetapi bukan untuk menerima pengampunan Tuhan. Oke? Amin. Ya, jadi kita akan melihat perbuatan semacam itu ujungnya adalah kematian dan kekalahan. Amin. Jadi pengakuan yang sejati, Bapak Ibu, adalah bersepakat dengan Tuhan. Ya, dan Tuhan mengatakan semua dosa Anda sudah diampuni. Katakan, semua dosaku sudah diampuni selama-lamanya oleh darah Yesus di kayu salib. Katakan amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, pengakuan sejati adalah bersepakat dengan Tuhan dan mengatakan apa? 1, 2, 3. Oh, nggak bisa, soalnya nggak hafal ya. Ikuti saya. Saya ulang lagi, pengakuan sejati adalah bersepakat dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan, wah, semua dosaku sudah diampuni selama-lamanya oleh darah Yesus di kayu salib. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari bangkit berdiri. Amin. Saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara dapatkan sesuatu? Yes. Jadi jadi Roh Kudus tidak mendakwa saudara lagi. Ya. Kemarin Bapa di surga tidak mengingat-ingat dosamu. Hari ini sudah dapatkan pengertian, kesadaran. Roh Kudus tidak mendakwa saudara. Siapa yang mendakwa saudara? Hukum Taurat. Oke. Bagaimana caranya supaya hukum Taurat tidak mendakwa saudara? Bagaimana caranya hukum Taurat supaya tidak mendakwa saudara? Bagaimana caranya? Jangan sadar akan dosa. Oke? Jikalau saudara, ini kesimpulannya. Kalau saudara sadar akan dosa, maka hukum Taurat akan semakin menggila dalam hidupmu. Akan semakin berkuasa dalam kehidupanmu. Oke? Itu kuncinya. Tapi sadarkan kebenaran, maka grace kasih karunia akan semakin berkuasa dalam hidupmu. Haleluya. Amin.